Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Karnes dan teman saya Dede Nugroho. Kami di sini akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan angka indeks. Angka indeks atau biasanya disebut indeks yang selalu dinyatakan dalam persen merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan atau perkembangan keadaan atau kegiatan peristiwa yang sama jenisnya yang berhubungan satu sama lain dalam dua waktu yang berbeda. Dengan kata lain, angka indeks yang merupakan suatu ukuran yang dipakai untuk melakukan perbandingan dua keadaan yang sama jenisnya dalam waktu yang berbeda. Dalam membuat angka indeks, maka menurut definisi diperlukan dua jenis waktu, yaitu waktu dasar atau waktu rujukan dan waktu yang sedang berjalan atau waktu yang bersangkutan. Sebagai berikut, ada dua periode, yaitu yang pertama, periode atau waktu dasar. Periode atau waktu dasar adalah periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan kegiatan tersebut. Periode dasar biasanya dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100. 2. Periode atau waktu berjalan. Periode atau waktu berjalan adalah periode yang dipakai sedang berjalan atau periode yang diperbandingkan dalam kegiatan tersebut. Periode berjalan disebut juga periode bersangkutan. Contoh, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1961 adalah 97.055.340 jiwa dan tahun 1980 adalah 140.492.298 jiwa, maka satu untuk periode dasar 1961 didapat yang pertama indeks penduduk Indonesia setahun 1961 sama dengan 97.085.348 dibagi 97.085.348 dikali 100% sama dengan 100%. Indeks penduduk Indonesia di tahun 1980 sama dengan 147.490.298 dibagi 97.348 dikali 100% sama dengan 151,92%. Yang kedua, untuk periode dasar di tahun 1980 yang didapat indeks penduduk Indonesia di tahun 1980 sama dengan 147.490.298 dibagi 147.490.298 rupiah 298 dibagi 100% sama dengan 100%. Indeks penduduk Indonesia di tahun 1961 sama dengan 97.085.348 dibagi 147 juta
450, 298.000. Dikali 100% sama dengan 65,82%. Ada penurunan 100%, dikurang 65,82% sama dengan itu ada hasilnya 34,18%. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunanya dalam bidang ekonomi dikenal 3 macam angka indeks, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Jenis-jenis angka indeks dapat dikelompokkan berdasarkan pengguna dengan cara penentuannya. A. Indeks harga atau yang disebut price index. Indeks harga adalah angka indeks yang dipakai untuk mengatur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik suatu barang maupun sekumpulan barang. Dalam hal ini, indeks harga menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. B. Indeks kuantitas atau quantity index. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. C. Indeks nilai atau yang disebut value index. Indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Jenis-jenis angka indeks. Berdasarkan cara penentuannya, dikenal 2 macam angka indeks, yaitu indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. A. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam mempengaruhi naik turunnya angka indeks. B. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau penimbang naik turunnya angka indeks. Cara penentuan angka indeks harga. Di sini bisa dilihat ada sketsa angka indeks yang itu berisi 4 kolom. Kolom yang pertama itu indeks sederhana. Ada 2 macam, yaitu bentuk relatif dan bentuk agregatif. Yang sebelah, terus ada juga angka indeks tertimbang, yaitu ada 2 macam, yaitu bentuk relatif dan bentuk agregatif juga. Di bagian indeks sederhana masih ada bagiannya 3 bagian. Ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Dan angka indeks tertimbang juga ada 3 bagian di bawahnya, yaitu ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Angka indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang secara sederhana dianggap hanya sebagai sebuah variabel saja. Sekalipun variabel tersebut merupakan gabungan beberapa variabel. Cara penentuan indeks harga tidak tertimbang dapat dibedakan ada 3 macam, yaitu mode angka relatif, metode agregat, dan metode rata-rata. Yang pertama adalah metode angka relatif. Metode angka relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari 1 macam barang saja, baik untuk indeks harga maupun indeks produksi. Angka indeks sederhana relatif harga. Rumusnya itu ITNO sama dengan P1 per PO kali 100%. Dan angka indeks sederhana relatif kuantitas, rumusnya itu I1O sama dengan QT per QO
dikali 100%. 2. Metode agregat. Metode agregat adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Angka indeks sederhana, harga agregatif. Rumusnya adalah I1O sama dengan sigma P1 per sigma PO kali 100%. Angka indeks sederhana kuantitas agregatif, yaitu rumusnya ITO sama dengan sigma Q1 per sigma QO dikali 100%. 3. Metode rata-rata. Metode rata-rata adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang yang diobservasi. Angka indeks sederhana harga rata-rata relatif, yaitu rumusnya I1O sama dengan 1 per N sigma tanda kurung PT per PO kali 100% tutup kurung. Angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif, yaitu rumusnya ITO sama dengan 1 per N sigma buka kurung Q per T QT per QO kali 100% tutup kurung. Indeks harga tertimbang, hasil dari metode penentuan indeks ini dikenal beberapa metode seperti 1. Metode Las-Peyres. Dalam menentukan indeks agregat sederhana tertimbang, Las-Peyres dipakai penimbang kuantitas pada periode dasar. Indeks itu dikenal sebagai indeks Las-Peyres yang dituliskan. Ada 2. Yang pertama itu indeks harga agregatif tertimbang, rumusnya adalah L sama dengan sigma PT QO per sigma PO QO dikali 100%. Dan indeks produksi agregatif tertimbang, rumusnya adalah P sama dengan sigma PT QT per sigma PO QT dikali 100%. Yang kedua, metode Pasce. Pasce dalam menentukan indeks agregat sederhana tertimbang menggunakan penimbang kuantitas pada periode berjalan. Indeks itu dikenal sebagai indeks Pasce yang dalam bentuk rumus dituliskan, yaitu ada 2. Yang pertama, indeks harga agregatif tertimbang, itu rumusnya L sama dengan sigma POQT per sigma POQO dikali 100%. Dan indeks produksi agregatif tertimbang, rumusnya adalah P sama dengan sigma PT-QT per sigma PT-QO dikali 100%. Yang ketiga, metode Dробis merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode Pasce dengan mengambil rata-rata hitungannya. Indeks itu dikenal sebagai indeks Dробis. Dalam dituliskan ada dua rumus, yaitu yang pertama variasi dari harga indeks harga yang tertimbang, rumusnya itu I sama dengan akar L harga dikali P harga. Yang kedua ada variasi dari produk indeks harga tertimbang, yaitu I sama dengan setengah tutup kurung L harga ditambah P harga tutup kurung. Masuk ke dalam analisa kasus pembahasan. Di sini analisa kasus pembahasan yang pertama, kasusnya di dalam pembahasan indeks harga yang tidak tertimbang. Yang pertama itu metode angka relatif. Di sana ada angka indeks sederhana relatif harga yang dirumuskan itu ITO sama dengan P1 per PO kali 100%. Keterangannya itu IT 0 sama dengan angka indeks tahun
ke T dibandingkan dengan tahun dasar. PT sama dengan harga masing-masing produk pada tahun ke T. P0 harga masing-masing produk pada tahun dasar. Di sini ada tabel, yaitu isinya macam barang, harga 2003, harga 2004. Itu harga di 2003 itu 200.000, di harga 2004 itu 300.000. Yang B itu di harga 2003 300.000, sedangkan di harga di tahun 2004 350.000. C, harga di tahun 2003 itu 500.000, sedangkan harga 2004 itu 500.000. Dan D, harga di tahun 2003 sama dengan 100.000, di harga tahun 2004 yaitu nurun 50%, 50.000. Dan E, di harga tahun 2003 yaitu 200.000, sedangkan harga di tahun 2004 yaitu 300.000. Yang terakhir itu sigma, harga di tahun 2003 itu 1.300.000 dan harga 2004 itu 1.500.000. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2004 adalah IT, 0 sama dengan 1.500.000 dibagi 1.300.000 dikali 100 dikali 100% sama dengan itu hasilnya 115,38%. Jadi harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Dan angka indeks sederhana relatif kuantitas itu ada rumusnya, yaitu TIT 0 sama dengan QT per QO kali 100%. Keterangannya itu IT, 0 sama dengan angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. QT sama dengan kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T. Q0 sama dengan kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Sini ada tabel, yaitu macam barang A itu kuantitas di tahun 2003 itu ada 50 unit, dan kuantitas di 2004 ada 100 unit. Dan B, di kuantitas 2003 tahun 2003 100 unit, di kuantitas 2004 itu 100 unit. Dan macam barang B yang C, kuantitas tahun 2003 itu 200 unit, sedangkan kuantitas 2004 itu 250 unit. Dan D juga kuantitas tahun 2003 300 unit, kuantitas 2004 itu 450 unit. Dan kuantitas di tahun 2003 150 unit, dan kuantitas 2004 itu ada 100 unit. Sigma kuantitas di tahun 2003 itu ada 800 unit, dan kuantitas 2004 yaitu ada 1.000 unit. Berdasarkan tabel di atas, maka angka indeks kuantitas tahun 2004 adalah IT, 0 sama dengan 1.000 dibagi 800 dikali 100 sama dengan 125%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dede Nugroho. Dede Nugroho dipersilakan. Analisa kasus pembahasan. 1. Metode agregat. Angka indeks sederhana harga agregatif. IT, 0 sama dengan sigma P1 bagi sigma P0 kali 100%. Keterangan LIT, 0 sama dengan angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar.
PT sama dengan harga masing-masing produk pada tahun ke-T. P0 sama dengan harga masing-masing produk pada tahun dasar. Macam barang. A. Harga 2003 sama dengan Rp200.000. Sedangkan harga 2004 Rp300.000. B. Harga 2003 Rp300.000, sedangkan harga 2004 Rp350.000. C. Harga 2003 Rp500.000, sedangkan harga 2004 Rp500.000. D. Harga 2003 Rp100.000, sedangkan 2004 Rp50.000. E. Harga 2003 Rp200.000, sedangkan 2004 Rp300.000. Sigma. Harga 2003 Rp1.300.000, sedangkan harga 2004 Rp1.500.000. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2004 adalah IT, 0 sama dengan Rp1.500.000 per Rp1.300.000 kali 100% sama dengan 115,38%. Jadi harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Angka indeks sederhana kuantitas agregatif. IT, 0 sama dengan sigma Q1 bagi sigma Q0 kali 100%. Terterakan IT, 0 sama dengan angka indeks tahun ke-T dibandingkan dengan tahun dasar. QT sama dengan kuantitas masing-masing produk pada tahun ke-T. Q0 sama dengan kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. N sama dengan banyaknya produk yang observasi. Macam barang. A. Kuantitas 2003 50 unit, sedangkan tahun 2004 100 unit. B. Tahun 2003 100 unit, sedangkan 2004 100 unit. C. Tahun 2003 200 unit, sedangkan 2004 250 unit. D. Tahun 2003 300 unit, sedangkan tahun 2004 450 unit. E. Tahun 2003 150 unit, sedangkan 2004 100 unit. Sigma. Tahun 2003 800 unit, sedangkan 2004 1000 unit. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks kuantitas tahun 2004 adalah IT, 0 sama dengan 1000 bagi 800 kali 100% sama dengan 125%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Indeks harga tertimbang. Metode Las-Peyres. Indeks harga agregatif tertimbang. L sama dengan sigma P1 Q0 bagi sigma P0 Q0 kali 100%. Keterangan L sama dengan angka indeks Las-Peyres. PT sama dengan harga tahun yang dihitung angka. Indeksnya PO sama dengan harga pada tahun dasar. Q0 sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Macam barang. A. Harga tahun 2003 Rp200.000, sedangkan tahun 2004 Rp300.000. Terus kuantitas 2003 50 unit, sedangkan 2004 100 unit. PN kali Q0 Rp15.000. Terus P0 kali 0 Rp10.000. B. Harga 2003 Rp300.000, sedangkan harga 2004 Rp350.000. Kuantitas 2003 100 unit dan kuantitas 2004 100 unit.
PN kali Q0 35.000, PO kali 0 30.000. C. Harga tahun 2003 Rp500.000, sedangkan tahun 2004 Rp500.000. Kuantitas 2003 200 unit, sedangkan 2004 250 unit. PN kali P0-nya 100.000, sedangkan P0 kali 0 100.000. D. Harga tahun 2003 Rp100.000, sedangkan 2004 Rp50.000. Kuantitas 2003 300 unit, kuantitas 2004 450 unit. PN Q0-nya 15.000, P0 Q0 30.000. E. Harga 2003 Rp200.000, sedangkan tahun 2004 Rp300.000. Kuantitas 2003 150 unit, kuantitas 2004 100 unit. PN kali Q0 45.000, PO kali Q0 30.000 rupiah. Terus hasil penjumlahan PN kali Q0 seluruhnya yaitu 210.000 rupiah, sedangkan P0 jumlah seluruh P0 kali Q0 yaitu 200.000 rupiah. L. Berdasarkan data di atas, maka indeks Las-Peyres dapat dihitung sebagai berikut. IL sama dengan 210.000 rupiah dibagi 200.000 kali 100 sama dengan 100% sama dengan 105%. Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 105% pada tahun 2004. Indeks produksi agregatif tertimbang. P. Sigma PT Q1 dibagi Sigma P0 QT kali 100%. P. Sama dengan angka indeks pas C. PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya. P0 sama dengan harga tahun dasar. QN sama dengan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Macam barang. A. Harga tahun 2003 Rp200.000, sedangkan 2004 Rp300.000. Kuantitas 2003 50 unit, sedangkan 2004 100 unit. PN kali QN Rp30.000, sedangkan PO kali QO Rp20.000. B. Harga Rp300.000 tahun 2003, sedangkan 2004 Rp350.000. Kuantitas 2003 100 unit, sedangkan 2004 100 unit. PN kali QN Rp35.000, PO kali QO Rp30.000. C. Harga 2003 Rp500.000, sedangkan tahun 2004 Rp500.000. Sedangkan kuantitas 2003 200 unit, 2004 250 unit, terus PN kali QN 125.000, sedangkan PO kali QO sama 125.000. D. Harga 2004 100.000, sedangkan harga 2000. D. Harga 2003 100.000, sedangkan 2004 50.000. Kuantitas 2003 300 unit, kuantitas 2004 450 unit. PN kali QN 22.500, sedangkan PO kali Q0 45.000. E. 2003 Rp200.000, sedangkan 2004 Rp300.000. Kuantitas 2003 110 unit, sedangkan 2004 100 unit. PN kali QN 30.000, PO kali QO 20.000. Sigma
dari jumlah PN kali QN Rp242.500, sedangkan PO kali QO Rp240.000. Berdasarkan data di atas, maka indeks pas C dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 242.500 dibagi 240.000 kali 100% sama dengan 1,04%. Berdasarkan berarti terjadi kenaikan harga sebesar 101,04% pada tahun 2004.